Oke, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Walaupun sekarang dengan keadaan yang berbeda, kita tidak lagi melakukan pembelajaran seperti biasa di sekolah, tapi kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online karena adanya pandemi COVID-19. Apa kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan senantiasa mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi buat kalian anak kelas 6. Yang pertama, bahwa kalian sekarang sudah bukan lagi kelas 5, sekarang sudah kelas 6. Artinya sudah menjadi anak yang paling gede. Tentunya harus berubah kebiasaan-kebiasaan buruk di kelas 5 kemarin, harus kalian tinggalkan. Sekarang kalian harus belajar lebih ekstra, belajar lebih giat lagi. Terlebih sekarang kita belajar secara daring atau online. Lalu kemudian yang berikutnya, Bapak ingin mengingatkan bahwa di dalam pelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 6 itu nanti bakal ada yang namanya ujian praktek agama. Jadi dari awal Bapak mengingatkan kepada kalian agar kalian ada persiapan. Ya, ada beberapa macam ujian praktek yang nanti akan diujikan. Di antaranya seperti yang kalian lihat di tulis, Bapak sudah tulisin, ada hafalan surat. Hafalan surat itu surat-surat pendek aja, ya, minimal 10. 10. Ya, 10. Nih, kalian sudah lihat di papan. Ada hafalan doa harian, ya, doa harian juga sama 10. Lalu kemudian ada praktek wudu, lalu kemudian praktek sholat. Sholatnya sholat apa, Pak? Sholatnya yang kita ambil yaitu sholat subuh plus doa kunut. Jadi kalian harus bisa doa kunut, akan pelajari di rumah. Lalu juga nanti ada membaca atau membaca dan menulis Al-Quran. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan ujian praktek seperti biasa, seperti yang kalian kalau lihat kakak-kakak sekalian yang lewat. Ataupun nanti kalau misalkan ternyata kita masih melakukan pembelajaran secara online atau daring, maka nanti mekanismenya akan Bapak atur. Mungkin kita akan online juga ujian prakteknya. Oke, itu ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam materi pembelajaran agama. Ini Bapak hapus ya. Kalian tulis dulu. Agar nanti bisa lihat lagi di video. Oke. Kewenya mang. Iya punten ya, sok yang kayak suara anak ke dia. Baik, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat. Sekarang kita belajar tentang surat Al-Maidah dulu ayat 2. Surat Al-Maidah
ayat 2 dan 3. Oke. Minggu kemarin pertama kali masuk sekolah, yang baru Bapak kasih tugas kalau nggak salah baru kelas 6A ya. Yang kelas 6 yang lainnya belum. Jadi ini sekalian Bapak kasih tugas. Yang pertama, kelas 6B, C dan D, silakan kamu nanti menulis di buku kalian surat surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat, ya. Serta surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ya, jadi ulang tugas buat kelas 6 yang belum, silakan kalian menulis surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 beserta artinya. Oke. Nanti tugasnya kirim ke Instagram Bapak atau ke Facebook Bapak. Instagram bisa dengan hashtag SDN4Tim01Ruri atau Facebook Bapak Adil Masuri. Jangan kirim ke WA ya. Handphone Bapak jebol, ngeheng. Kecuali kamu mau ngirim tugas ke WA Bapak sama handphone barunya sekalian, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita mulai surat Al-Maidah ayat kedua. Bapak baca dulu, kalian perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim. Nanti kalian juga belajar ya baca suratnya ya dengan orang tua kalian di rumah. Baik, Bapak akan menerangkan di sini tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang pertama kita bahas dulu yaitu biodata suratnya. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Lalu ayat 2 dan 3 ini berbicara tentang apa? Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 berbicara tentang yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jadi kita sebagai seorang manusia yang beriman, jadi kita harus ta'awun. Nah, kalian kalau pernah pergi ke puncak, ya, masjid yang ramai yang sering dikunjungin orang-orang, itu namanya at-ta'awun. Nah, at-ta'awun artinya tolong menolong. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, agar kita manusia dapat ya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Contohnya apa? Ada saudara kita yang tidak bisa membeli makanan, kita. Ada saudara kita mau sholat nggak punya sarung, kita di rumah ada banyak, kita kasih. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam kejahatan, keburukan. Memang ada Pak, tolong menolong dalam kejahatan, keburukan? Ya banyak lah. Ya, apa contohnya? Maling motor. Ya, satu motor 2 orang, jalan tuh mereka tuh. Nanti yang satu turun ngambil motor,
Yang satu lagi standby di motor. Kalau temennya udah dapat motor, udah mereka cabut bareng-bareng. Nah, kayak gitu nggak boleh. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tuh kan perlu diomongin. Jadi Al-Maidah ayat kedua, Al-Maidah ayat kedua berbicara tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan tolong menolong. Nah, ini kebalikannya ya. Jangan tolong menolong dalam apa tadi? Alal ismi wal udwan, dalam tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berbuat dosa dan pelanggaran. Tuh ya. Tuh. Al-Maidah ayat kedua. Yang pertama berbicara tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu kemudian berikutnya isinya Al-Maidah ayat kedua, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian lanjut ke Al-Maidah ayat 3. Berbicara tentang apa sih Al-Maidah ayat ketiga ini? Nah, di sini disebutkan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinakum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Bapak refresh ya, sekadar mengingat kembali, flashback materi yang mungkin sudah kalian dapatkan. Itu orang-orang kafir Quraisy itu nggak suka sama Nabi Muhammad, ya, nggak suka sama Nabi Muhammad. Mereka melakukan berbagai macam cara agar Nabi Muhammad tidak lagi berdakwah, agar Nabi Muhammad tidak lagi ngajak orang menyembah kepada Allah. Banyak caranya, mulai dari diejek, dihina, dibilang orang gila, tukang sihir, dukun, segala macam yang jelek-jelek, difitnah. Ya, secara garis besar, orang-orang kafir Quraisy ini menawarkan kepada Rasul agar Rasul tidak lagi berdakwah dengan cara 3 tak. Ya, harta, tahta, wanita. Kata orang kafir, "Hai Muhammad, kami akan memberikan seluruh harta kami kepadamu asal kamu tidak lagi berdakwah." Kata Nabi apa? Nehi babuju. Lalu yang kedua, tahta. Apa kata orang kafir? "Hai Muhammad, kami akan mengangkat kamu menjadi pemimpin kami. Kami akan mengangkat kamu menjadi raja kami. Syaratnya kamu tidak lagi berdakwah." Apa kata Nabi? Nehi babuju, ya kan? Lalu kemudian wanita. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? "Hai Muhammad, engkau boleh pilih cewek yang mana aja di kota Mekah ini yang kamu suka. Yang cakep, yang putih, yang coklat, yang hitam, yang merah, yang biru, terserah." Bahkan di saking gilanya orang kafir ini, bahkan kalau kamu mau istri-istri kami akan berikan kepada kamu. Wah, ya, godaannya luar biasa. Apa kata Nabi jawabannya? Nehi babuju, ya kan? Nabi nggak mau harta, tahta, wanita. Itu memang godaan buat laki-laki, ya. Tapi kalau laki-laki zaman now, godaannya beda, ya. Bukan harta, tahta, wanita, tapi harta, tahta, dan sepeda. Karena sekarang sepeda lagi in. Oke. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala syaukhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap mengalahkan agamamu. Sebab itu wahai Muhammad, kamu jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, yang kamil, universal, perfect, all in one. Jadi, ya, kita beruntung nih. Kita beruntung bahwa Allah mengirimkan Rasul, lalu kemudian memberikan risalah ajaran kepada Nabi untuk kita semuanya. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang komplit, ngajarin semuanya, mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mulai dari cebok sampai urusan negara, agama Islam mengajarkan. Makanya sempurna. Mau apa coba? Ya, mau mandi, ke kamar mandi ada baca doa. Keluar kamar mandi ada baca doa. Pakai baju, buka baju ada doa. Ya, cebok aja cebok ada doanya. Bisa nggak cebok kepada? Ya, cebok mau bisa, doanya ya belajar lagi ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sempurna, ya. Dan Islam itu dikatakan oleh Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Oke, ini Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Jadi Bapak ulang. Ayat 2 bercerita tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu ayat ketiganya Al-Maidah yaitu putus asanya orang-orang kafir. Putus asa orang-orang kafir. Ini Bapak nulisnya begini biar tulisan Bapaknya singkat. Kamu nanti nulisnya di buku kamu yang bagus ya, jangan pakai gini-ginian. Jangan ikut tulisan Bapak begini. Ya, lalu kemudian apalagi bahwa Islam itu agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Oke, ini aja tugasnya hari ini belajarnya ya kita. Nanti kalian baca lagi, nanti kalian rangkum lagi, kamu ringkas lagi, kamu boleh nyalin dari sini boleh. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat ya, jangan sakit, dan tetap jaga kuota karena banyak akan kuota. Oke? Bapak mohon pamit. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kepanjang boleh numpang mandi lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.